Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Iyyakum 'alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Al-hadis. Sahabat muslim, sahabat Darussalam yang Allah muliakan, pada penghujung waktu iftar ini, marilah sama-sama kita senantiasa memuji dan memuja Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala keagungannya, dan dengan segala kemuliaannya, bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji, dipuja dan diagungkan. Dan dengan berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Kuntum khaira ummah, berdasarkan pada keimanan kepadanya, kita menjadi orang-orang yang terbaik. Selawat dan salam semoga Allah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sebagai teladan kita, yang tiada nabi setelahnya, menjadi pembawa risalah kebenaran untuk seluruh alam semesta. Sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, yakni tentang kejujuran. Berbicara tentang jujur adalah suatu hal keniscayaan buat kita semua, apalagi ketika kita sandarkan selaku makhluk sosial yang memiliki dua muamalah atau hubungan, baik hubungan kepada pencipta yakni Allah, ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia atau makhluk, dan juga berhubungan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dalam hal ini tentu saja kejujuran menjadi awal yang membuat pondasi perilaku kita akan menjadi lebih baik saat kita bermuamalah dengan Allah maupun saat kita bermuamalah dengan sesama manusia. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dan menuliskan dalam bukunya bahwa kejujuran beliau bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kejujuran pada niat. Yang kedua, kejujuran pada perkataan. Dan yang ketiga, kejujuran pada perbuatan. Yang pertama adalah kejujuran pada niat. Bagaimana kita menjujurkan niat kita ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, baik dalam hal beribadah, muamalah ma Allah, maupun dalam hal kita bermuamalah sesama manusia.
Kejujuran bila berada pada niat kita, maka apapun yang keluar dari lisan kita atau dari perbuatan kita menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim yang sejati. Niat yang telah kita jujurkan untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya dalam hal ibadah, maka sesungguhnya niat menjadi pondasi utama dalam hal ibadah kita. Bila salah dalam meniatkan ibadah kita, tentunya Allah akan jadikan amalan kita menjadi tiada berguna atau sia-sia. Karena sesungguhnya niat dalam suatu ibadah yang kita lakukan tanpa diniatkan karena Allah, maka sesungguhnya hal perbuatan yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan menjadi amalan yang sia-sia. Oleh karenanya, betapa pentingnya niat yang kita jadikan sebagai sandaran untuk aktivitas hidup kita. Maka ketika niat kita sudah jujur dan menjadi bagian dari kejujuran itu sendiri, insya Allah kejujuran ini menjadi awal langkah kita untuk menuju pada kebaikan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi berdasarkan riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Bagi siapa saja yang berlaku jujur dan istiqomah dengan kejujurannya, maka di sisi Allah dia tertulis sebagai orang yang jujur. Yang kedua adalah jujur dalam lisan atau ucapan. Maka sesungguhnya lisan kita, ucapan kita menjadi pangkal kebaikan ataupun bahkan keburukan, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Apa masalahnya ketika lisan kita berlaku jujur dan mengatakan suatu apa adanya, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan realitanya, dan sesuai dengan kenyataannya, maka disitulah kejujuran yang kita ucapkan melalui lisan kita menjadi kebahagiaan dan kebaikan untuk diri kita dan bahkan orang lain. Karena sesungguhnya bila kita mengucapkan suatu ucapan tanpa didasari oleh kejujuran, niscaya akan membawa pada keburukan dan bahkan kerugian, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk orang lain. Sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah, adapun yang ketiga adalah kejujuran dari perbuatan kita. Bagaimana kita jujurkan perbuatan kita dalam setiap hal, apakah untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan bersama, apakah untuk kegiatan dalam hal menjalin hubungan muamalah dengan Allah ataupun menjalin hubungan dengan sesama kita. Perbuatan harus dilakukan atas dasar kejujuran. Jangan sampai perbuatan baik yang dilakukan tapi tidak diawali dengan kejujuran, niscaya akan membawa pada petaka dan bahkan kerugian, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kejujuran memang suatu hal yang mesti kita betul-betul perhatikan, karena tidak mudah bagi kita untuk berkata jujur
apalagi erat kaitannya dengan kepentingan kita, dengan kebutuhan kita, apalagi dengan keterdesakan, dengan kondisi kita. Tetapi percayalah bahwa dengan kejujuran yang kita niatkan, dengan kejujuran yang kita ucapkan, dengan kejujuran yang kita lakukan, maka Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berlaku jujur. Dan ini termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 71 dan 72. Ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, perkataan jujur ditafsirkan sebagai perkataan baik ditafsirkan sebagai perkataan yang jujur. Artinya, dengan berkata jujur, maka Allah akan menjadikan kita dengan kualitas ketakwaan kita yang sebaik-baiknya. Dengan adapun pada ayat 71, Allah janjikan, apa janji Allah? Yang pertama adalah yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Allah akan memperbaiki lisan-lisan kamu. Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kamu bila kita berkata dengan jujur. Bila kita menjadikan kejujuran menjadi bagian dari hidup kita. Dan yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Keuntungan bagi orang-orang yang berkata jujur, atau yang berbuat jujur, atau yang berniat jujur adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apapun dosa kita, dengan kejujuran yang kita lakukan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, keuntungan bagi orang-orang yang berlaku jujur adalah Allah akan memberikan kemenangan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh ia akan memperoleh keberuntungan atau kemenangan yang besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran dan hikmah buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.